Selamat datang kembali di Jalan Cermin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Martial Dao Great Emperor. Chapter 4601, The Decisive Blow of the 12 Eternal Realms. Dalam lingkup dunia seni bela diri, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan. Tujuan perjalanan Luo Xiu adalah persimpangan Taiji dan Wuji, yang merupakan batas antara Taiwu. Itu dianggap zona aman. Tidak ada yang bertanggung jawab membunuh orang di tempat seperti itu. Perjalanan sepanjang jalan relatif damai. Meskipun kami menghadapi beberapa pertempuran tersebut tidak terlalu berat dan dapat dengan mudah diselesaikan tanpa bantuan orang kuat dari alam abadi. Luo Xiu dan keempat jenius itu tampaknya benar-benar keluar untuk berlatih. Seiring berjalannya waktu, ketika sekelompok orang melewati suatu daerah, mata Luo Xiu tiba-tiba menyipit, formasi perangkap dan pembunuhan. Dulu, Luo Xiu cukup mahir dalam formasi. Meskipun ia sudah lama tidak mempelajari formasi, penglihatannya masih bagus. Di area ini, formasi telah diatur terlebih dahulu, dan formasi ini merupakan gabungan antara formasi penjebakan dan formasi pembunuhan. Ledakan. Hampir tidak ada peringatan. Niat membunuh yang mengerikan pun meletus. Luo Xiu menggunakan kultivasinya sendiri untuk menahan erosi niat membunuh. Gemuruh. Pada saat yang sama, keempat ahli alam abadi yang menyertainya mengambil tindakan, langsung menghancurkan formasi tersebut dengan paksa. Tak lama kemudian, formasi itu hancur, dan seorang pria kuat dari alam abadi mengejarnya. Ia mengirim pesan, itu semut semi-abadi. Akan kubunuh dia. Ketika suara itu sampai di telinga Luo Xiu, sosok perkasa dari alam abadi itu telah menghilang di kejauhan. Orang ini adalah pelindung Subai. Saudara Luo, jangan khawatir. Itu hanya alam semi-abadi. Seniormu akan segera kembali, kata Subai kepada Luo Xiu. Luo Xiu tidak mengatakan apapun. Seseorang yang ahli dalam bidang formasi kuasi abadi mungkin tidak akan terbunuh dengan mudah. Faktanya, Luo Xiu mampu menebak rencana pria rahasia itu, yaitu mencari kesempatan untuk memikat pembangkit tenaga listrik alam abadi ke sekelilingnya. Lagi pula, Subai, ketiga penjaga itu, tidak bisa menyerangnya secara langsung. Begitu dia, Luo Xiu, mati, ketiganya harus mencari alasan dan dalih yang tepat untuk melepaskan tanggung jawab mereka. Maka cara terbaik adalah mengejar musuh yang kuat dan jatuh ke dalam perangkap untuk mengusir harimau dari gunung. Mengenai apakah Ren Wu, seorang seniman bela diri primitif, dan orang-orang dari keluarga Wuzu percaya atau tidak, bukankah masih ada alam abadi keluarga Wuzu di sini? Dialah saksi terbaiknya. Pria kuat dari keluarga Wuzu itu tidak berbicara. Ia berdiri di sisi Luo Xiu dari awal hingga akhir. Bahkan jika ia bertindak, ia tidak akan terlalu jauh dari Luo Xiu, sehingga ia bisa menyelamatkannya kapan saja. Seiring berjalannya waktu, para penjaga di sekitar Subai dan yang lainnya dibawa pergi satu demi satu. Masih di pinggiran dunia seni bela diri. Dia belum meninggalkan lingkup dunia seni bela diri. Orang yang bersembunyi dalam kegelapan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan. Ledakan. Aura teror menyapu langit. Di sekitar Luo Xiu, dari segala arah dan di kekosongan yang jauh di arah manapun, ada aura mengerikan yang datang darinya. Sosok-sosok muncul satu demi satu. Totalnya 12 pria kuat. Semua orang ada di alam abadi. Terlebih lagi, orang-orang kuat ini telah menyembunyikan identitas mereka. Seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan cahaya ilahi yang kabur. Sosok mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, dan aura mereka juga disamarkan. Kau benar-benar sangat menghormatiku. Demi menghancurkan alam Taiyuanku, kau malah mengirim 12 orang dari alam abadi. Luo Xiu hanya bisa menghela napas. Awalnya, dia mengira jika ada 5 atau 6 orang alam abadi yang datang untuk membunuhnya, dia akan dianggap sangat penting. Hasilnya tidak terduga. Kali ini, sebenarnya ada 12 orang di sini. Jika kau berbuat terlalu banyak ketidakadilan, kau akan mati. Ini akibat kau mencari kematianmu sendiri. Sebuah suara dingin mengguncang kehampaan. Mendengar ini, Luo Xiu mencibir dan berkata, mereka yang bisa berkata seperti itu pasti berasal dari silsilah seni bela diri multidimensi. Mereka berani membunuhku, tapi tak berani menunjukkan wajah mereka. Alam abadi tak lebih dari ini. Alam Taiyuan tidak semurah hatiku. Percuma bicara lagi. Kau pasti akan mati hari ini. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara dingin itu terdengar lagi. Dalam sekejap, 12 ahli alam abadi, masing-masing menempati satu sisi, maju bersama. Tekanan mengerikan menyapu,
membuat Luo Xiu merasa tubuhnya membeku di tempat, membuatnya sulit bergerak. Adapun Su Bai dan 3 orang yang berdiri bersama Luo Xiu, mereka sudah tergeletak di tanah dengan wajah tak bernyawa, tidak mampu menahan tekanan mengerikan ini. Kau tidak akan membawa ketiga orang ini? Kau akan membunuh mereka semua sekaligus? Luo Xiu melirik ketiga orang Su Bai yang tergeletak di tanah. Dia bisa yakin 3 mantan pelindung Su Bai dan 3 alam abadi yang tampaknya dibawa pergi seharusnya berada di antara 12 alam abadi ini, menyembunyikan aura dan identitas mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Itu semacam bawaan. Su Bai dan ketiga orang yang tergeletak di tanah menunjukkan ekspresi ngeri yang luar biasa. Baru kemudian mereka menyadari bahwa merekalah korbannya. Mereka memang ditakdirkan untuk dikorbankan sejak awal. Keluarga tidak akan membiarkan mereka membocorkan rahasia itu. Hiduplah. Semuanya, tempat ini masih dunia seni bela diri. Pelindung di samping Luo Xiu melangkah maju dan memarahi dengan suara dingin. Kami ingin membunuh para jenius dunia persilatan dalam lingkup dunia seni bela diri. Apakah kau ingin memberontak atau menjadi musuh keluarga Wuzu? Meski begitu, suaranya keras. Tetapi Luo Xiu dapat dengan jelas merasakan bahwa pelindung itu tidak tenang hatinya. Bagaimanapun, ini adalah alam abadi 12, dan dia satu-satunya. Sekarang, mengikuti sepanjang jalan, ahli alam abadi lain dari keluarga Wuzu tidak pernah muncul, dan wajahnya berkedut saat ini. Luo Xiu ini benar-benar menarik 12 orang dari alam abadi untuk menyerangnya. Ini sudah situasi yang mengancam nyawa. Situasi seperti itu. Sekalipun mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk saling melindungi, itu sama sekali tidak berguna. 12 serangan pamungkas Eternal Realm, tak satu pun dari mereka punya kesempatan untuk lolos. Lalu, apakah ini benar-benar orang dari berbagai aliran bela diri? Sepertinya tidak banyak alam abadi dalam silsilah seni bela diri multidimensi, kan? Kecuali, seni bela diri yang beragam telah berkolusi dengan orang luar. 2 pembangkit tenaga listrik alam abadi dari keluarga Wuzu tampak pucat pasi. Semakin mereka menebak, semakin sulit bagi mereka untuk keluar hidup-hidup. Chapter 4602 Grand Ancestor Wu also came with him. 12 alam abadi. Sejak Luo Xiu keluar dari kota suci alam bela diri, Tai Qingsan telah menyaksikan dalam kehampaan. Dilihat dari wilayahnya, tidak ada jejaknya di alam abadi. Tak seorang pun akan memikirkan hal itu. Luo Xiu hanyalah seorang biksu muda di alam Taiyuan. Sekalipun ia memiliki beberapa bakat, ia tidak akan dilindungi secara diam-diam oleh orang kuat di alam abadi. Lagi pula, orang terkuat di balik Luo Xiu adalah Ren Wu, dan Ren Wu sedang mengasingkan diri untuk mempersiapkan terobosan dan belum muncul sama sekali. Ini sudah pasti. Di samping itu, Tai Qingsan tidak hanya sekadar alam kosong. Dia masih sebuah eksistensi yang belum berada pada level puncak. Silsilah Tao multidimensi dalam dunia seni bela diri ini sungguh istimewa. Tai Qingsan menepisnya. Hanya ada persaingan yang adil antara seni bela diri multidimensi dan seni bela diri asli. Selama bertahun-tahun, seni bela diri multidimensi telah menekan seni bela diri primitif. Akibatnya, seorang jenius muncul dari seni bela diri primitif, dan Anda tidak tahan. Pikirkan tentang ini. Tai Qingsan sudah siap beraksi. Meskipun membunuh 12 alam abadi mungkin akan menimbulkan keberatan dari keluarga Wuzu, ia terlalu malas untuk mempedulikannya. Menurut pendapatnya, alam abadi ini semuanya sampah, apalagi 12, bahkan 20. Nilainya tidak sebaik Luo Xiu sendiri. Mungkin di mata orang lain, idenya salah. Sejahat apapun Luo Xiu, dia tetaplah belum dewasa. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan 12 alam abadi? Lagi pula, masih belum diketahui apakah Luo Xiu sendiri dapat berkultivasi ke alam abadi, dan apakah ia akan mati secara tiba-tiba saat ia tumbuh dewasa. Setidaknya masuk akal jika nilainya saat ini tidak setinggi itu. Namun, apa yang dilihat Tai Qingsan bukanlah kultivasi dan kekuatan Luo Xiu. Belum lagi yang lain, mari kita bahas teknik sekte rahasia lautan kesadaran dan metode fusi sekte rahasia. Luo Xiu hanya perlu memikirkan 1 atau 2 teknik lagi seperti ini. Nilainya sebanding dengan alam abadi manapun. Lebih-lebih lagi, Tai Qingsan juga tahu bahwa bahkan para ahli tertinggi itu, ketika mereka masih muda dan berada di wilayah Taiyuan, tidak memiliki kekuatan tempur seperti Luo Xiu. Artinya, begitu Luo Xiu berhasil mempertahankan fondasi tersebut dan tumbuh dewasa, dia pasti akan disebut sebagai sosok yang tak terkalahkan di alam yang sama. Dengan bakat monster seperti itu, selama dia tidak mati, dia pasti akan menjadi raksasa di masa depan.
Dia mungkin bisa mencapai prestasi paling cemerlang dalam garis keturunan seni bela diri asli. Dia bisa mengalahkan Yang Maha Tinggi dengan melompat ke alam abadi, yang akan jauh lebih berharga. Pada saat ini, Tai Qingsan baru saja mengambil langkah. Sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Leluhur Agung Wu, Tai Qingsan mengerutkan kening. Tidak sopan. Berdasarkan senioritas kita, ayahmu dan aku satu generasi. Seharusnya kau memanggilku paman. Wu Dazu mendengus. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau berencana membawa Luo Xiu kembali? Kalau Luo Xiu sudah berencana pergi, apa gunanya memaksamu tinggal? Aku tidak berniat memaksanya tinggal. Memaksanya tinggal itu tidak baik. Kalau aku memaksanya tinggal, dia akan dendam. Tidak perlu begitu. Wu Dazu menggelengkan kepalanya. Awalnya aku berencana untuk mengikutinya secara diam-diam. Tapi aku tak menyangka seni bela diri multidimensi itu akan membuatku begitu kecewa. Luo Xiu adalah seorang jenius di istana seni bela diri. Seni bela diri multidimensi memanggil 12 alam abadi untuk membunuhnya sekaligus. Jelas sekali bahwa ia tidak menunjukkan belas kasihan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keluarga Wuzu. Lagi pula, dia telah mengatakan secara terbuka sebelumnya bahwa keluarga Wuzu akan menjamin keselamatan Luo Xiu. Akibatnya, ia dicegat dan dibunuh oleh 12 ahli alam abadi. Ini bukan tamparan di wajah, tapi apa yang ia lakukan? Karena orang-orang ini telah mengecewakanmu, mengapa kau tidak kembali saja dan menghapus garis keturunan seni bela diri multidimensi? Tai Qingsan tersenyum dan berkata, mengenai hal ini, dengan adanya aku di sini, kamu tidak perlu khawatir. Dengarkan ini. Wu Dazu melirik Tai Qingsan. Dasar anak tak masuk akal, kenapa kau tak memberiku wajah seperti ini? Kata Wu Dazu. Tai Qingsan masih tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Wu Dazu. Terus terang, karena Luo Xiu berencana untuk pergi, keluarga Wuzu tidak bermaksud memaksanya untuk tetap tinggal, karena keluarga Wuzu punya rencana lain. Dalam situasi seperti itu, Luo Xiu mungkin juga akan pergi ke dunia persilatan. Ini juga merupakan persetujuan diam-diam dari keluarga Wuzu. Sebuah kesepakatan. Namun, karena Wu Dazu mengikutinya sepanjang jalan dan diam-diam melindungi keselamatan Luo Xiu, itu berarti keluarga Wuzu juga berpikir bahwa meskipun Luo Xiu pergi, masih akan ada kasih sayang yang tertinggal. Berangan-angan itu sungguh bagus. Ayo kita lakukan. Aku akan membunuh orang dan membuat Luo Xiu mengingat sebuah kebaikan. Ketika saatnya tiba, tempat di alam rahasia Wuxi akan diberikan kepadamu di Taiji. Bagaimana menurutmu? Kata Wu Dazu. Ketika dia melihat bocah Tai Qingsan itu terdiam, dia tahu bahwa lelaki itu sedang menunggunya mengajukan beberapa syarat. Bisa. Tai Qingsan tidak menolak. Pada saat yang sama, tepat ketika 12 pembangkit tenaga listrik alam abadi berada di bawah tekanan, 2 dari mereka mengambil tindakan, dan 10 lainnya memblokir kekosongan di sekitarnya, tidak memberi Luo Xiu sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Sosok Wu Dazu turun dari langit. Kamu sangat mengecewakanku. Kata-kata acuh tak acuh bergema antara kehampaan dan bumi. 12 alam abadi yang begitu kuat saat ini. Dalam sekejap, dia diselimuti oleh tekanan yang bahkan lebih mengerikan. Tingkat ke-9 tidak kosong. Leluhur Agung Wu. Dia benar-benar datang. Wajah ke-12 alam abadi langsung memucat. Chapter 4603 Hongzhan Enter Eternity in an Instant. Pengkhianat, hanya kematian. Wu Dazu sama sekali tidak mendengarkan penjelasan orang-orang ini, dan dia tidak bermaksud mendengarkan alasan apapun. Dia juga tidak mengungkapkan identitas orang-orang ini. Saat dia muncul, saat ketika tekanan melanda dirinya, dia mengambil tindakan secara langsung. Terlalu sulit bagi alam abadi untuk bersaing dengan alam Fukong, apalagi menghadapi eksistensi yang berada di puncak alam Fukong. Namun hanya sesaat, seluruh pertempuran telah berakhir. Ketika leluhur Agung Wu muncul, Luo Xiu tidak mengatakan apapun dan dia tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun juga, dunia persilatan adalah wilayah kekuasaan keluarga Wuzu. Jika mereka tidak mampu memahami gerakan kecil ini, kendali keluarga Wuzu atas dunia persilatan akan sangat buruk. Pada saat yang sama, sesosok muncul di samping Luo Xiu. Senior Qingsan. Luo Xiu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat. Tai Qingsan mengangguk, sepertinya keluarga Wuzu masih peduli padamu. Kalau tidak, Wu Dazu tua itu tidak akan bisa melindungimu diam-diam tanpa alasan. Luo Xiu tidak mengatakan apapun. Dia juga tahu dan mengerti beberapa hal. Namun, keluarga Wuzu memiliki pertimbangannya sendiri, dan dia juga memiliki pertimbangannya sendiri.
Leluhur Agung Wu juga menoleh, dengan sedikit penyesalan di matanya. Meskipun kau bersiap untuk pergi, kau tetap dianggap sebagai anggota dunia seni bela diri kami. Kuharap kau tidak menyimpan dendam. Kata-kata senior serius, junior ini tidak punya sedikit pun rasa dendam, kata Luo Xiu sambil menangkupkan tinjunya. Sampai jumpa lagi. Wu Dazu mengangguk, lalu menghilang dalam sekejap. Adapun barang-barang yang ditinggalkan oleh 12 orang alam abadi yang dibunuhnya, semuanya juga diambil oleh Wu Dazu. Ayo pergi. Tai Qingsan menepuk bahu Luo Xiu. Apa yang ingin dilakukan keluarga Wuzu terlalu berbahaya untukmu. Kalau tidak, dengan bakat sepertimu, keluarga Wuzu pasti enggan melepaskanmu. Semua junior mengerti. Luo Xiu mengangguk. Seharusnya tidak ada urusan lain, kan? Bagaimana kalau aku antar kamu langsung ke Taiji? Junior, masih ada tempat yang ingin kukunjungi, kata Luo Xiu. Kepala istana kuno memberiku kesempatan sebelumnya dan memintaku untuk mendapatkannya sendiri. Sisa perjalanan berjalan tanpa kejadian apapun. Dengan orang kuat seperti Tai Qingsan di sisinya, kecuali orang kuat tingkat tertinggi muncul, tidak akan ada masalah keselamatan sama sekali. Gua orang kuat di alam Fukong ditemukan. Ada beberapa batasan formasi yang kuat di luar. Tai Qingsan hanya melambaikan tangannya dan menyelesaikan semuanya. Ada banyak hal baik di dalam gua, termasuk berbagai obat ajaib, ramuan ajaib, dan berbagai bahan yang digunakan untuk memurnikan senjata ajaib dan senjata ajaib. Luo Xiu juga menemukan beberapa kristal tertinggi di sini, yang tersusun rapi satu demi satu di dalam kotak. Hal-hal ini, Tai Qingsan tidak menganggapnya serius. Lagi pula, Taiji adalah wilayah yang relatif kaya di antara 5 wilayah. Namun bagi Luo Xiu, harta karun dalam gua ini dianggap sebagai pendapatan besar. Kemudian, Luo Xiu mengikuti Tai Qingsan dan datang ke Taiji. Setelah mengatur tempat tinggal bagi Luo Xiu, Tai Qingsan pergi. Namun, setelah pergi, Tai Qingsan juga mengirim seorang pria kuat dari alam abadi untuk diam-diam melindungi keselamatan Luo Xiu. Dimulai dari hari ini, Luo Xiu dapat dianggap secara resmi meninggalkan istana seni bela diri dan bergabung dengan garis keturunan Taiji. Tak lama kemudian, berita itu menyebar dan semua orang terkejut. Pada saat yang sama, berita lain menyebar bahwa Luo Xiu pergi berlatih dan bertemu dengan 12 pembunuh dari alam abadi. Jika Tai Qingsan, penguasa alam abadi, tidak muncul, dia pasti sudah mati. Tidak seorang pun menyinggung masalah Wu Dazu. Lagi pula, Wu Dazu telah memperoleh kebaikan hati karena menyelamatkan Luo Xiu, jadi untuk publisitas eksternal, penghargaan ini harus dikaitkan dengan Tai Qingsan. Istana Seni Bela Diri. Ketika Hong Yun mendengar berita itu, dia langsung menjadi marah. Yang membuatnya marah bukanlah karena kakak seniornya Luo Xiu meninggalkan aula alam bela diri dan pergi ke Taiji tanpa memberitahunya. Yang membuatnya marah adalah garis keturunan seni bela diri multidimensi begitu tak tahu malu hingga menggunakan 12 ahli alam abadi untuk mencegat dan membunuh kakak senior Luo. Dia dengan marah pergi menemui para tetua senior istana untuk menanyai keluarga Wuzu. Keluarga leluhur bela diri harus memberikan penjelasan kepada garis keturunan seni bela diri asli kita mengenai masalah kakak senior Luo. Kakak senior Luo dipaksa pergi olehmu, mengapa kamu melakukan ini? Kakak senior, dia hanya di alam Taiyuan. Dia bahkan meminta 12 ahli alam abadi untuk membunuhnya. Kau kejam sekali. Petik 2. Hong Yun selalu menjadi orang baik di hari kerja. Tapi hari ini, orang tua yang baik hati itu marah, dan aumannya bergema di aula, seolah-olah suaranya serak sekeras-kerasnya. Meskipun tidak ada bukti yang dikeluarkan untuk membuktikan bahwa ke-12 ahli alam abadi berasal dari garis keturunan seni bela diri multidimensi yang sama. Tetapi selama Anda tidak bodoh, Anda dapat berpikir dengan jari-jari kaki Anda bahwa pasti ada beberapa seni bela diri yang terlibat di balik ini. Jangan katakan apapun lagi. Setidaknya dalam garis keturunan seni bela diri multidimensi, beberapa tetua telah menghilang. Setiap orang kuat di alam abadi wajib memiliki jimat giok jiwa kehidupan. Setelah seseorang meninggal, jimat giok jiwa kehidupan pasti akan rusak. Namun, garis keturunan seni bela diri multidimensi tidak memberikan penjelasan apapun tentang hal ini dan masih berusaha menutupinya. Bukan hanya Hong Yun yang marah. Banyak orang kuat di balai seni bela diri sangat marah. Seorang tetua alam abadi yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun keluar dari pengasingan dan berkata dengan suara berat, dalam hal ini, seni bela diri multidimensi harus dijelaskan. Lupakan perselisihan antar faksi, membunuh para jenius itu keterlaluan. Jika semua orang melakukan ini,
sama saja dengan membunuh orang sembarangan, dan dunia akan kacau balau. Benar sekali. Keluarga mana yang tidak punya tetua yang kuat? Orang kuat mana yang tidak punya keturunan yang lemah? Setelah aturan ini hilang, jika kau pergi ke alam abadi untuk menghancurkan alam Taiyuan, dan jika kau pergi ke alam Bukong untuk menghancurkan alam Wuxi, lalu siapa lagi yang berani melakukannya di masa depan? Kalau kau macam-macam denganku, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Siapa yang mengatakan ini? Dia adalah seorang majikan yang pemarah. Hari ini, Hongzhan berjalan keluar tanpa suara dan keluar dari aula utama garis keturunan seni bela diri multidimensi. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun nafas itu menembus belenggu dalam sekejap, dari puncak alam kuasi abadi, menuju alam abadi dalam sekejap. Bahkan meskipun dia baru saja menerobos ke alam abadi, auranya dapat mengalahkan tetua alam abadi manapun dengan berbagai seni bela diri. Dia hanya mengatakan satu kalimat. Jika kau tidak memberiku penjelasan, aku akan membunuhmu dan semua orang lainnya. Guru sedang mundur. Sebagai kakak senior, Hongzhan bangkit pada saat ini dan membela adik juniornya. Chapter 4604 About the World of Life and Death. Tentu saja tidak mungkin bagi Hongzhan untuk benar-benar membunuh seseorang. Tepat ketika keadaan menjadi begitu bising sehingga hampir mustahil untuk mengatasinya, para pria kuat dari keluarga Wuzu maju ke depan. Segera, keluarga Wuzu juga memberikan hasilnya. Selama identitas ke-12 orang dari alam abadi dapat diselidiki dengan jelas, mereka semua akan dimusnahkan. Suatu garis keturunan seni bela diri yang beragam. Siapapun yang terlibat dalam masalah ini akan dibunuh. Apa yang akan dilakukan keluarga Wuzu? Luo Xiu tidak memikirkannya. Lagi pula, dia sudah pergi. Sekarang dia hanya berpikir bahwa selama dia dapat berlatih dengan damai di alam Tai untuk jangka waktu tertentu, yang akan memungkinkannya untuk berhasil menerobos alam tanpa awal, alam kuasi abadi, atau bahkan alam abadi. Itu akan menjadi yang terbaik. Tai Qingsan mengatur tempat tinggal baginya. Namun setelah pindah ke tempat baru, Luo Xiu masih merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia hanya pergi jalan-jalan. Di sebuah restoran, Luo Xiu secara acak menemukan tempat untuk duduk. Senior, mengapa Anda tidak keluar dan duduk? Sosok itu muncul di hadapannya tanpa suara. Inilah orang kuat yang selama ini melindunginya secara diam-diam, bernama Taihu. Senior, tolong bantu aku melindunginya secara diam-diam. Bagaimana kalau aku mengundangmu minum? Luo Xiu menuangkan anggur untuknya. Karena insidenmu, dunia seni bela diri sekarang sedang kacau balau. Kau sedang ingin minum-minum di sini, dan mentalmu sedang tidak baik. Taihu tersenyum, tetapi ia tidak berpura-pura menjadi orang kuat. Aku sudah pergi. Kau bebas berbuat apapun di sana. Lagi pula, beberapa masalah memang sudah ada sejak lama. Keluarga Wuzu sudah lama tahu tentang ini, tapi mereka tidak pernah menyelesaikannya. Benar. Mereka yang sudah ditangani sekarang semuanya orang-orang kecil. Alasan keluarga Wuzu tidak bertindak adalah karena mereka ingin menangkap ikan besar. Taihu mengangguk. Senior, bukankah dia ada di alam kosong? Itu benar. Aku tidak tahu kapan aku bisa mencapai alam abadi, tapi sayang sekali itu terlalu jauh dariku. Mereka berdua mengobrol tanpa kata-kata. Senior, Anda bilang saya tidak familiar dengan tempat ini. Kalau saya ke Istana Taiji, apakah saya akan ditolak orang lain? Lagi pula, saya orang luar. Mengenai hal ini, Luo Xiu benar-benar khawatir. Lagi pula, semakin berbakat seseorang, semakin mudah orang lain membencinya. Dia orang asing, tetapi dia mendapat perhatian dari penguasa Taiji, jadi dia harus berbagi sumber daya. Masalah yang dikhawatirkan Luo Xiu bukanlah karena ada yang berselisih dengannya, melainkan karena ia tidak ingin menimbulkan masalah di sini. Ia datang ke Taiji hanya untuk mencari stabilitas. Kamu terlalu banyak berpikir. Taihu meneguk segelas anggur dan berkata sambil tersenyum, situasi di Taiji masih sangat stabil. Sekarang kau sudah di sini, anak-anak di istana pasti penasaran dan tidak akan bersikap memusuhimu. Dulu, orang-orang ini tidak berjuang untuk apapun. Mereka tidak mulai berjuang hanya karena kamu ada di sini. Masalah yang dikhawatirkan Luo Xiu. Tentu saja Taihu juga tahu. Namun, masalah-masalah ini sebenarnya bukan masalah di Taiji. Karena orang-orang di Taiji tidak berniat berkelahi dan lingkungannya terlalu damai, tempat ini dapat disebut sebagai satu-satunya tanah suci yang damai di antara 5 alam utama. Ketika keluarga Taisu membangun Taiji, mereka ingin menciptakan tanah suci seperti itu. Ini juga merupakan tujuan awal keluarga Taisu. Tanpa diduga, generasi tua yang kuat tidak melawan,
dan generasi muda tidak melawan atau merebut. Akibatnya, ada sedikit kekurangan keberhasilan. Terlalu sedikit bintang yang sedang naik daun, dan generasi muda tidak memiliki orang-orang kuat yang mampu menopang. Ini bukan seperti yang terjadi. Untung saja. Namun, keluarga Taisu tidak bermaksud mengubah apapun. Lagi pula, di dunia ini ada orang yang ambisius dan orang yang menginginkan kemudahan dan kesenangan. Untuk menjelaskannya dalam konteks filosofi keluarga Taisu, orang-orang di Taiji memang bisa menikmati kedamaian dan ketenangan, tetapi jika perang pecah, tak seorang pun bisa menghindarinya. Maka, demi melindungi kehidupan yang mereka cintai, orang-orang di Taiji ini tak akan bisa terburu-buru ke medan perang. Kecuali beberapa akal sehat di Taiji. Luo Xiu juga bertanya tentang dunia kehidupan dan kematian. Saat berada di aula seni bela diri, dia mendengar tentang dunia kehidupan dan kematian lebih dari sekali. Dunia kehidupan dan kematian? Sang Taihu merenung sejenak, lalu berkata, alam kehidupan dan kematian adalah alam khusus yang terhubung dengan semua dunia dimensi utama, termasuk dimensi yang lebih tinggi dan dimensi yang lebih rendah. Dunia 5 dimensi kita dianggap sebagai tingkat teratas di antara sekian banyak dimensi waktu dan ruang, dan tidak lebih lemah daripada dimensi-dimensi lain yang lebih tinggi. Lagi pula, pendahulu dunia 5 dimensi kita dulunya merupakan satu-satunya dimensi tertinggi di antara semua dimensi waktu dan ruang. Di dunia kehidupan dan kematian, ada banyak musuh di dunia 5 dimensi kita. Ini juga karena makhluk dominan di setiap dimensi berbeda. Di dunia 5 dimensi kita, makhluk dominan adalah kita manusia. Dimensi binatang leluhur, sesuai namanya, adalah klan binatang, tetapi ia menyebut dirinya klan binatang leluhur. Ada juga dimensi iblis leluhur, dimensi dewa leluhur, dan sebagainya. Dimensi tinggi menyerbu dimensi rendah. Hal ini paling umum terjadi di dunia kehidupan dan kematian. Chapter 4605 The Difference Between Dimensional Worlds. Setelah percakapan dengan Taihu, Luo Xiu memiliki pemahaman dasar yang kasar tentang situasi di dunia kehidupan dan kematian. Menurut Taihu, dunia kehidupan dan kematian adalah ruang dimensi khusus di antara dunia dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia dimensi lain manapun, sebuah jalan dapat dibuka untuk memasuki dunia kehidupan dan kematian. Beberapa dunia berdimensi rendah tidak bersedia membuka saluran dan memasuki alam kehidupan dan kematian untuk mencegah invasi dunia berdimensi tinggi lainnya. Akan tetapi, begitu dunia berdimensi tinggi terkunci pada dunia berdimensi rendah, ia juga dapat secara paksa menciptakan jalur keluar dari dunia kehidupan dan kematian. Karena itu, di dunia kehidupan dan kematian, hal yang paling umum adalah dimensi tinggi menginvasi dimensi rendah. Selain itu, ada dunia dimensi yang saling bermusuhan, dan dunia kehidupan dan kematian juga digunakan sebagai medan perang. Ada juga beberapa reruntuhan kuno di dunia kehidupan dan kematian yang memiliki peluang untuk tetap eksis, dan mereka juga menjadi fokus persaingan bagi orang-orang kuat dari semua dimensi. Bertarung, invasi, berebut. Inilah tema dalam dunia kehidupan dan kematian. Apakah ada peninggalan di dunia kehidupan dan kematian? Apakah peninggalan itu berasal dari era dimensi tertinggi? Luo Xiu sedikit penasaran. Anda juga bisa mengatakan bahwa, misalnya, Anda pernah mendengar tentang kuil agung. Kuil itu tidak sebanding dengan kuil agung di 5 wilayah kita. Sang Taihu mengangguk dan berkata, di dunia kehidupan dan kematian, tempat tersulit untuk bertahan hidup adalah dunia berdimensi rendah. Banyak dunia berdimensi rendah bahkan tidak memiliki alam tertinggi. Bahkan ada beberapa dunia berdimensi rendah yang lemah. Orang-orang yang paling kuat dan berkuasa hanyalah abadi. Pada tingkat alam, di dunia berdimensi rendah seperti itu, jika seseorang dari alam Fukong masuk, itu sudah cukup untuk menyapu bersihnya. Alasan mengapa dimensi tinggi menyerbu dimensi rendah tentu saja untuk merebut sumber daya. Beberapa dunia berdimensi rendah mungkin tidak sekuat itu, tetapi mereka memiliki beberapa harta karun khusus dan sejenisnya. Karena itu, jika dunia berdimensi rendah ingin bertahan hidup di dunia berdimensi tinggi, satu-satunya cara adalah menyerah kepada dunia berdimensi tinggi tersebut dan mencari ruang hidup. Melakukan hal itu juga harus membayar harga, belum lagi membayar upeti, karena itu setara dengan menjadi pengikut dunia berdimensi tinggi. Kau harus mendengarkan perintah apapun yang diberikan dunia Wei. Konsekuensi jika tidak mendengarkan akan serius. Jadi, di dunia 5 dimensi kita, ada banyak orang kuat di alam tertinggi. Mereka seharusnya juga relatif kuat di dunia dimensi tinggi. Kita juga harus menyerbu atau menduduki beberapa dunia dimensi rendah, kan? Saya sangat yakin akan hal itu. Sang Taihu mengangguk tanpa komitmen. Hukum bertahan hidup adalah hukum rimba.
Tidak ada yang benar atau salah. Namun, dimensi tinggi menyerang dimensi rendah, dan mereka juga pilih-pilih. Beberapa dunia berdimensi rendah begitu lemah sehingga tidak ada jalur yang menghubungkan ke dunia kehidupan dan kematian. Misalnya, di dunia dimensi rendah tempat Luo Xiu dilahirkan sebelumnya, orang-orang terkuat bahkan belum mencapai alam Taichu. Ini sudah merupakan dimensi terendah, tipe yang tidak dipedulikan siapapun, dan yang lain terlalu malas untuk menyerang Anda. Bahkan dalam pertempuran antara beberapa orang kuat di alam tertinggi, serangan yang meletus dengan setiap gerakan, begitu menembus dimensi ruang dan waktu, dampak serangan tidak akan diketahui di mana ia akan jatuh. Jika Anda tidak hati-hati, Anda dapat menghancurkan beberapa orang lemah berdimensi rendah. Hal itu mungkin saja terjadi. Semakin banyak Anda tahu, Luo Xiu semakin menyadari betapa beruntungnya dia sebelumnya. Jika dimensi rendah lemah tempat ia dulu berada diserang oleh kekuatan agung tertentu, semua makhluk di seluruh dunia dimensi akan mati tanpa tahu bagaimana. Inilah kesedihan karena menjadi lemah. Terkadang, dimensi tinggi tidak mudah menyerang dimensi rendah. Banyak dunia dimensi memiliki aturan dimensi yang menjaga kelangsungan dunia ini. Jika aturan dimensi cukup kuat, aturan tersebut akan memiliki daya tolak yang kuat terhadap masuknya makhluk dari dimensi lain, sehingga menekan manifestasi kekuatannya. Berbicara tentang ini, Taihu memberi contoh. Misalnya, ketika dimensi dewa leluhur menemukan sebuah dunia dimensi ini tidak kuat, tetapi aturan dimensinya relatif kuat. Saat itu, klan dewa leluhur, yang dipimpin oleh seorang pemimpin alam tertinggi, langsung membunuhnya karena ditekan oleh aturan dimensi dan mati. Kedua Fu Kongjing pun terpukul mundur. Meskipun bukan tidak mungkin untuk merebut dunia dimensi ini melalui serangan yang kuat, mengingat biaya serangan yang kuat agak tinggi, pada akhirnya kita hanya bisa menyerah pada invasi. Dunia dimensi seperti ini yang mampu menahan invasi dunia dimensi tinggi adalah dunia dimensi yang memenuhi syarat untuk berpijak di dunia kehidupan dan kematian. Sekalipun itu sudut, setidaknya itu bukan level terendah di mana orang lain dapat membantainya. Dalam kata-kata Taihu, dunia di mana aturan dimensi bisa begitu kuat setidaknya harus memiliki makhluk tertinggi. Dengan keuntungan sebagai tuan rumah, keadaan unggul ini memerlukan setidaknya 3 atau lebih ahli unggul berdimensi tinggi agar mampu menekannya dengan percaya diri. Dunia 5 dimensi kita adalah yang paling istimewa. Orang-orang kuat dari pihak kita tidak akan dikecualikan oleh aturan dimensi ketika mereka memasuki dunia dimensi lain. Orang-orang kuat dari dimensi lain tidak akan dikecualikan oleh aturan dimensi ketika mereka memasuki dunia 5 dimensi kita. Dengarkan ini. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Apakah karena pendahulu dunia 5 dimensi kita dulunya adalah dimensi tertinggi? Itu benar. Sang Taihu mengangguk, dimensi tertinggi dulunya merupakan pusat dari semua dimensi ruang dan waktu. Di era yang paling gemilang dan makmur itu, makhluk dari dimensi lain akan ditindas ketika memasuki dimensi tertinggi, tetapi makhluk dari dimensi tertinggi tidak akan ditindas ketika memasuki dimensi lain. Penindasan, karena di dimensi tertinggi, aturan dimensi ini adalah yang paling kuat. Terus terang, jika kau datang kepadaku, kau akan ditindas, tetapi jika aku pergi ke tempatmu, kau tidak akan ditindas. Ini sama sekali bukan aturan dimensi yang setara. Namun, setelah dimensi tertinggi dihancurkan, ia berevolusi selangkah demi selangkah menjadi dunia 5 dimensi saat ini. Aturan dimensi tertinggi sebelumnya tidak lagi lengkap, yang berarti kita tidak akan tertindas ketika kita pergi ke dimensi lain, dan yang lain tidak akan tertindas ketika mereka datang kepada kita. Tidak akan tertindas. Konon, aturan dimensi tertinggi, tepatnya, bukan lagi aturan, melainkan perintah. Memesan. Mata Luo Xiu menyipit. Ya, keteraturan mengalahkan aturan. Di dunia dimensi lain, ada aturan, tetapi di dimensi tertinggi, keteraturanlah yang menentukan. Keteraturan merumuskan aturan, dan aturan menetapkan aturan. Inilah dimensi tertinggi, dunia berdimensi tinggi, dan dunia berdimensi rendah dalam hakikat yang paling hakiki. Perbedaannya, mengejar dan menguasai kekuatan keteraturan adalah pengejaran terbesar semua orang berkuasa di dunia berdimensi tinggi. Ini pula yang menjadi alasan mengapa dunia alien berdimensi tinggi selalu ingin mencaplok dunia 5 dimensi. Karena mereka semua berpikir begitu. Jika Anda dapat mencaplok dunia 5 dimensi, Anda dapat membiarkan dunia dimensi tinggi tempat Anda berada menelan kekuatan tak lengkap dari tatanan tertinggi yang terkandung dalam dunia 5 dimensi yang menyatu. Dan memungkinkan untuk mengembangkan tatanan tertinggi yang baru dan lengkap, membentuk dunia dimensi tertinggi baru, dan menjadi penguasa tertinggi di semua dimensi waktu dan ruang. Chapter 4606 Just Don't Beat Me to Death.
Percakapan dengan Taihu ini dapat dikatakan semakin memperluas wawasan dan pengetahuan Luo Xiu. Lagi pula, saat dia berada di balai seni bela diri, hampir tidak ada seorang pun yang berbicara kepadanya mengenai hal ini. Sebab, jika Anda ingin bersentuhan dengan level dunia kehidupan dan kematian, Anda minimal harus menjadi murid yang telah mencapai alam tanpa awal sebelum bisa pergi ke sana dan mengalaminya. Dan itu hanya bisa dialami di area pinggiran yang relatif aman, yang mirip dengan menjalani gerakan dan merasakan dunia kehidupan dan kematian, atmosfer, dan sebagainya. Taihu adalah seorang pria kuat di alam abadi. Ia telah berkultivasi sejak muda dan berkelana ke berbagai tempat dan dimensi. Di antara 5 alam utama, Taiji memiliki jumlah biksu tua terkuat terbanyak. Banyak biksu tua yang telah mencapai alam abadi dan memiliki sedikit harapan untuk mencapai alam tertinggi datang ke Taiji untuk menikmati masa tua mereka. Kalau kamu tidak berencana untuk berjuang menuju dunia kehidupan dan kematian, dan kamu tidak punya ambisi untuk mencapai alam tertinggi, apalagi yang bisa kamu lakukan selain mengurus dirimu sendiri di usia tua? Ikuti Luo Xiu ke Taiji. Saat dia berjalan mengelilingi kota suci Taiji, dia bisa mendengar banyak orang berbicara tentangnya. Ada masalah di dunia seni bela diri. Kudengar keluarga marsial Ancestor begitu marah hingga mereka membunuh banyak orang. Beberapa orang di alam abadi tewas. Konon, monster tak tertandingi dari istana alam bela diri akan datang ke Taiji kita. Ada yang bilang dia setidaknya bisa tumbuh ke level alam abadi di masa depan. Alam buki. Alam apa itu? Apakah sangat kuat? Beberapa praktisi awam bahkan tidak tahu apa itu alam tanpa kekosongan. Karena bagi orang-orang yang berada di level paling bawah, Wu Xijing dianggap orang hebat. Apakah keluarga Wuzu akhirnya bersedia mengambil tindakan? Ketika Luo Xiu mendengar diskusi ini, dia merasa sedikit emosional. Saat dia ada di sini, keluarga Wuzu tidak bersedia mengambil tindakan. Ketika dia pergi, seni bela diri multidimensi menyentuh garis bawah keluarga Wuzu dan benar-benar membuat raksasa ini marah. Di bawah kemarahan keluarga agung, seni bela diri multidimensi belaka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kadang-kadang, Luo Xiu akan memikirkannya. Jika sebelum dia memutuskan untuk pergi, keluarga Wuzu akan langsung memberikan pukulan keras pada garis keturunan seni bela diri multidimensi, atau langsung mengusir mereka, ada kemungkinan besar dia tidak akan memilih untuk pergi. Lagi pula, Balai Dunia Bela Diri adalah tempat dia memulai, tempat dia bersentuhan dengan konsep kultivasi baru, dan dia masih memiliki beberapa perasaan terhadapnya. Di antara pikiran, Luo Xiu berjalan menuju rumah keluarga Taisu di pusat kota dewa. Katanya itu adalah sebuah rumah besar. Sebenarnya, ia merupakan sekumpulan istana yang tergantung di udara, dikelilingi oleh formasi dan pola yang tak terhitung banyaknya, saling bersilangan, terpatri dalam kehampaan. Ketika Luo Xiu datang, penjaga di pintu mengumumkan dan bersiap untuk menerimanya. Lagi pula, masalah ini telah dijelaskan secara pribadi oleh penguasa dunia. Tapi saat itu, sekelompok orang berjalan ke arah sisi ini, berjalan sangat cepat, memberikan kesan orang yang mengancam. Tidak, Tuan Luo. Ekspresi penjaga yang hendak membawa Luo Xiu berubah. Ada apa? Apakah kamu kesini untuk menyusahkanku? Luo Xiu tertegun. Dia tampaknya tidak menyinggung siapapun di sini, kan? Siapa yang akan menimbulkan masalah bagiku? Mungkinkah itu merupakan garis keturunan tertentu dari Tao multidimensi yang diwariskan di Taiji? Menengadah. Datang ke sisi ini adalah sekelompok biksu muda. Baru saja datang ke sini. Lalu mereka mengepung Luo Xiu. Tetapi, Luo Xiu tidak merasakan permusuhan apapun dari orang-orang ini. Tepatnya, dia merasa cara orang-orang itu memandangnya tampak agak aneh, seolah-olah mereka sedang melihat sesuatu yang langka. Apa artinya? Saudaraku, apakah ini Luo Xiu yang jahat dalam rumormu? Dia sama sekali tidak tampan. Dia sama sekali tidak tampan. Kakak, kudengar dia sangat kuat, bisakah kakak mengalahkannya? Petik 2 petik 2. Sekelompok anak muda, kau ngomong sesuatu, aku ngomong sesuatu, berkicau. Garis-garis hitam hampir muncul di dahi Luo Xiu. Siapakah orang-orang ini? Datang untuk melihat monyet? Penjaga di samping menjelaskan dengan hati-hati melalui transmisi suara. Baru pada saat itulah Luo Xiu mengetahui identitas orang-orang ini. Mereka semua adalah generasi muda keluarga Taisu. Hal ini membuat Luo Xiu terdiam. Mengapa Anda merasa generasi muda keluarga Taisu sedikit tidak bisa diandalkan? Tak ada nafas yang kuat, dapat dikatakan tak ada yang dapat melawan. Temperamennya juga memberi orang perasaan riang. Dibandingkan dengan Wu Zankong dari keluarga Wuzu, Wu Hong jauh tertinggal.
Ada salah satunya. Ia juga putra Tai Qingsan, penguasa alam Tai, dan sangat tampan. Ia juga pemimpin generasi muda keluarga Taisu. Halo, saya Tai Zhenjun. Apakah Anda Luo Xiu yang ada dalam rumor itu? Pihak lain datang dan menyapa Luo Xiu. Tai Zhenjun, kamu memang tampan, tapi mengatakan kamu sangat tampan itu agak tidak tahu malu, kan? Ini aku, Luo Xiu mengangguk. Kudengar kau sangat kuat, dan kudengar kau juga sangat ganas di istana seni bela diri. Siapapun yang pernah bertarung denganmu pasti mati atau cacat. Tapi ayahku adalah pemimpin dunia. Jika kau bersaing denganku, beranikah kau membunuhnya? Aku, atau melumpuhkanku? Berani. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Luo Xiu bahkan semakin terdiam. Sialan, bahkan demi memberi muka pada Tai Qingsan, aku tak bisa menghajarmu sampai mati atau melukaimu, asalkan kau tidak bersikeras mencari kematian. Di samping itu, putra Tai Qingsan benar-benar dipukuli sampai mati dan dilumpuhkan olehku. Haruskah aku terus berkeliaran di Taiji di masa depan? Mulut Luo Xiu berkedut. Aku mungkin tidak akan berkelahi denganmu. Kalau suatu hari kamu ingin memukul seseorang, kamu bisa memukulku, tapi bisakah kamu memukulku dengan lebih lembut? Kalimat berikutnya, Luo Xiu benar-benar terdiam. Dia menatap Tai Zhenjun di depannya dengan bingung. Apakah kamu ini lelucon yang dikirim oleh monyet? Kamu tidak main-main denganku, kenapa aku harus memukulmu? Lagi pula, kalau aku ingin memukul seseorang, aku bisa memukulmu, asalkan aku tidak membunuhmu atau melumpuhkanmu. Yang mulia, jangan bercanda. Anda adalah putra penguasa alam. Beraninya saya mengambil tindakan terhadap Anda, kata Luo Xiu tanpa daya. Taiji kita berbeda. Kebanyakan orang tidak berani menyentuh putra penguasa alam di alam lain. Namun di Taiji, terutama di antara para murid di aula Taiji, semua identitasnya sama. Sekalipun aku putra penguasa alam, jika aku dipukuli, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri atas ketidakmampuanku, keluargaku tidak akan membantuku. Tai Zhenjun berkata sambil tersenyum. Dia sama sekali tidak merasa ada yang salah dengan hal ini. Ini sudah menjadi tradisi di Taiji. Menarik. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Peraturan seperti Taiji dimaksudkan untuk mendorong persaingan yang adil di kalangan generasi muda. Jadi, ketika aku di istana Taiji, aku bisa menindak siapapun yang menggangguku kapanpun aku mau. Aku tidak perlu khawatir generasi tua akan menggangguku. Semuanya, aku akan mengunjungi penguasa alam. Tolong beri jalan, kata Luo Xiu. Sesuka hatimu. Tai Zhenjun minggir. Meskipun dia putra penguasa alam, dia tidak sombong dan tidak mencari masalah. Dia juga tahu itu. Ayahku, penguasa alam, sangat memperhatikan Luo Xiu ini, dan dia hanya mencari masalah dengan orang ini saat dia tidak punya waktu luang. Lagi pula, jika Luo Xiu naik ke Taiji, ia akan mengabdi pada keluarga Taisu. Baginya, ia dianggap sebagai salah satu anggotanya. Chapter 4607 Taiping Immortal Pavilion, di dalam rumah besar keluarga Taisu. Luo Xiu melihat Tai Qingsan lagi. Adalah satu hal bagi Tai Qingsan untuk membawanya ke Taiji. Hal lain baginya untuk datang ke Taiji dan mengunjungi keluarga Taisu untuk meminta audiensi. Ada banyak orang di aula itu. Setelah Luo Xiu masuk, ia bersikap sangat tenang. Ia melangkah maju, menangkupkan tinjunya, dan memberi hormat, Junior Luo Xiu, sampaikan salam hormatmu kepada penguasa alam Qingsan. Tidak perlu sopan. Tai Qingsan tersenyum dan berkata, kamu baru di sini dan belum terlalu familiar dengan tempat ini. Aku hanya ingin bertanya pendapatmu. Apakah kamu akan berlatih sendiri atau pergi ke istana Taiji untuk berlatih? Junior ingin pergi ke istana. Luo Xiu menjawab tanpa ragu. Meskipun ia lebih terbiasa berlatih sendiri, Luo Xiu merasa bahwa sebagai pendatang baru, lebih baik menghindari perlakuan khusus semacam ini, agar tidak dikritik atau cemburu. Pergi ke aula Taiji untuk berlatih itu berbeda. Sama seperti menjadi seperti para jenius Taiji lainnya, mereka tidak akan dikritik. Mengenai jawaban ini, Tai Qingsan tidak terkejut. Mengangguk, Tai Qingsan melanjutkan, ini pilihan yang tepat bagimu. Baik itu kebutuhan akan sumber daya dalam kultivasi, maupun materi referensi yang kau butuhkan untuk memahami cara hebat untuk memperoleh keterampilan. Jika kau membutuhkannya, kau dapat menghubungi Tai Qingsan. Ho berkata, keluarga Taisu akan memberimu dukungan terbesar dalam hal ini. Terima kasih, Tuhan. Luo Xiu berterima kasih lagi padanya. Bukankah ini tujuan dia datang ke Taiji? Sumber daya kultivasi dan berbagai materi memberinya lingkungan yang relatif nyaman dan tenang. Luo Xiu yakin ia dapat berlatih lebih cepat dan berkembang lebih cepat.
Meskipun kemajuan paling cepat terjadi dalam pertarungan hidup dan mati, jika Anda hidup dalam kondisi tekanan tinggi itu dalam waktu lama, terkadang bukanlah hal yang baik untuk mengasah hati tahu Anda. Saat dia berada di aula seni bela diri, dia tidak mendapatkan kesempatan seperti itu. Namun di sini, Tai Qingsan menjanjikan semua ini padanya, yang membuat Luo Xiu justru sangat berterima kasih. Sebenarnya, dia sudah khawatir sebelumnya. Ketika dia datang ke Taiji, bahkan jika Tai Qingsan gagal memenuhi janji-janji ini, apa yang akan dia lakukan? Mungkinkah dia ingin meninggalkan alam Tai lagi dan kembali ke alam bela diri, atau pergi ke alam lain? Jika memang demikianlah adanya, namanya, Luo Xiu, mungkin sangat buruk sehingga dia tidak akan bisa bertahan di 5 alam di masa mendatang. Tai Qingsan sedang dalam suasana hati yang baik, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan ada yang hilang. Sebagai penguasa kerajaan, aku akan memberimu identitas diaken istana Taiji. Lagi pula, kamu masih sangat muda, dan kamu punya banyak potensi dan ruang untuk berkembang. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting, tingkatkan kemampuanmu sesegera mungkin. Soal musuh-musuhmu, aku bisa menjamin bahwa selama kau masih di Taiji, keluarga Taisu akan menjagamu tetap aman. Kalau kau kabur sendiri, itu urusanmu sendiri. Ngomong-ngomong soal itu, tatapan Tai Qingsan melirik beberapa orang yang hadir, lalu berkata dengan tenang, kita di Taiji juga mewarisi banyak cara. Jangan ganggu aku, orang-orang tua. Kalau ada yang berani mencampuri urusan Taiji dan menciptakan sesuatu seperti Wuji, jangan salahkan keluarga Taisuku karena kejam. Apa yang dikatakan Master Alam, kami bukanlah orang yang suka membuat masalah. Jangan khawatir, Tuan Batas, kami tidak akan menimbulkan masalah. Kami datang ke Taiji hanya untuk menikmati kedamaian ini. Kami tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara seni bela diri primitif dan seni bela diri multidimensi. Petik 2.2. Beberapa biksu generasi tua yang datang dari jalan multidimensi, Anda mengatakan sesuatu kepada saya. Luo Xiu tidak merasakan permusuhan apapun dari orang-orang ini. Ini Taiji. Di wilayah yang damai, pertempuran jarang terjadi di sini. Tidak hanya itu. Luo Xiu juga secara tak terduga mengetahui bahwa ada orang-orang dari garis keturunan seni bela diri asli di Taiji. Namun, orang ini dulunya adalah seorang anggota seni bela diri primitif. Kemudian, setelah seni bela diri primitif menurun, ia datang ke Taiji untuk hidup menyendiri dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Dan orang ini, dia adalah master dari Taiji Hall, Bai Ziqiu. Luo Xiu tidak melihat Bai Ziqiu di sini. Tai Qingsan menjelaskan, Master Istana Bai sedang menjalani retret baru-baru ini, jadi beliau tidak datang kali ini. Kalian dianggap berasal dari garis keturunan yang sama. Kita bisa berkomunikasi lebih banyak saat bertemu nanti. Kultivasi orang itu lumayan. Beliau adalah orang kuat di tingkat ke-8 alam abadi. Dalam kunjungan dan percakapan ini, Tai Qingsan juga mengundang beberapa tokoh terkenal. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu dan saling mengenal. Kemudian, Luo Xiu diberi tempat tinggal baru, yaitu di rumah besar keluarga Taisu. Seorang kenalan membawa Luo Xiu ke kediamannya. Dan orang ini adalah putra dari penguasa alam Tai Qingsan, Tai Zhenjun. Setiap kali melihat Tai Zhenjun, sudut mulut Luo Xiu tak kuasa menahan kedutan. Nama ini sungguh tak mengenakan. Namun Luo Xiu juga mengerti. Membiarkan putra penguasa Taiji menerimanya adalah standar yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya keluarga Taisu baginya dan merupakan tindakan yang sangat menyelamatkan muka. Saudara Luo, aku tidak menyangka ayahku akan memintamu pergi ke pavilion abadi Taiping. Tempat itu biasanya merupakan tempat untuk menerima orang-orang kuat dari alam abadi. Kata-kata yang mulia membuatku merasa tersanjung. Luo Xiu juga sedikit terkejut. Tidak perlu merendah. Ayahku mengizinkanmu tinggal di sini berarti kau memenuhi syarat. Dan itu juga berarti nilaimu tidak lebih buruk dari orang kuat di alam abadi, kata Tai Zhenjun. Kata-kata ini sangat lugas. Namun, hal itu juga membuat kesan Luo Xiu terhadap Tai Zhenjun jauh lebih baik, karena dia tidak menyukai orang yang berbicara berbelit-belit. Setelah beberapa saat, Tai Zhenjun membawa Luo Xiu ke sekelompok istana. Ini adalah pavilion abadi Taiping. Ada penjaga yang berpatroli di pavilion abadi dan banyak pelayan. Lingkungan di pavilion abadi juga didekorasi dengan sangat indah. Tai Zhenjun mengangkat tangannya, dan seorang pria parubaya datang dengan hormat. Tai Zhenjun memperkenalkan, ini pengurus pavilion abadi. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu saja. Pria parubaya itu memberi hormat pada Luo Xiu. Tuan Luo, jika Anda butuh sesuatu, Anda selalu bisa memberi saya instruksi.
Itu saja. Luo Xiu benar-benar menetap di Taiji. Setibanya di sana, ia pindah ke pavilion abadi Taiping milik keluarga Taisu, yang dirancang khusus untuk menerima orang-orang kuat dari alam abadi. Chapter 4608 Reunion. Sekarang setelah dia menetap di Taiji, dilihat dari situasi saat ini, Luo Xiu masih sangat puas. Setidaknya di sini, hampir tidak ada perselisihan antar faksi. Keluarga Taisu yang berkuasa. Tidak ada yang berani berbuat salah, dan tidak ada yang berani melawan keluarga Taisu. Yang mengejutkan Luo Xiu, Bai Ziqiu, Master Aula Taiji, sebenarnya adalah seorang ahli dalam silsilah seni bela diri asli di masa lalu. Kemudian, karena perselisihan antara primitif dan beragam, ia datang ke Taiji untuk hidup menyendiri dan tidak terlibat dalam perselisihan antar faksi. Jabatan sebagai kepala istana bukanlah sesuatu yang bisa diduduki oleh orang biasa. Gu Daoran, pemimpin istana dunia bela diri, mengaku berada di puncak alam abadi. Bahkan, banyak tokoh berpengaruh berspekulasi bahwa ia seharusnya sudah memasuki alam abadi. Dengan demikian, para penguasa istana di 5 alam pasti tidak lemah. Paling tidak mereka seharusnya berada pada level alam abadi. Orang penting di Taiji, kecuali keluarga Taisu dan Bai Ziqiu. Ada pula sesepuh agung istana Taiji yang kedudukan dan wewenangnya hampir sama dengan penguasa istana. Tetua agung ini, bernama Ma Wen, suka berkeliling gunung dan sungai pada hari kerja. Sekarang dia tidak berada di kota suci Taiji. Dia tidak tahu kemana dia pergi bermain. Situasi di Taiji sangat nyaman, dan Luo Xiu, yang terbiasa berada di pusat pusaran perjuangan, merasa sedikit tidak nyaman pada awalnya. Namun, ia harus mengakui bahwa lingkungan yang nyaman ini sangat nyaman. Namun, meskipun nyaman, hal itu juga tidak memberikan rasa aman. Semakin banyak Anda tahu, Luo Xiu menjadi semakin sadar betapa langkanya kenyamanan ini, dan betapa sulitnya mewujudkan niat awal keluarga Taisu untuk menciptakan tempat yang nyaman seperti itu. Saya tidak tahu berapa lama kenyamanan di Taiji ini bisa bertahan. Hari berikutnya, pengurus pavilion abadi Taiping mengirimkan sebuah cincin penyimpanan. Ini pemberian keluarga Taisu. Di dalam cincin itu tertata rapi kristal-kristal tertinggi, totalnya 100.000. 100.000 kristal tertinggi. Ini sudah merupakan pekerjaan yang sangat besar, dan ahli alam abadi biasa mungkin tidak akan mampu menyelesaikan sebanyak itu sekaligus. Alih-alih memberinya harta karun kultivasi, ia justru diberi kristal tertinggi. Makna yang jelas adalah Luo Xiu sendiri dapat menggunakan kristal tertinggi tersebut untuk menukar sumber daya apapun yang dibutuhkannya. Aturan dalam dunia Taiji mirip dengan aturan dalam dunia bela diri. Sebagian besar sumber daya budidaya tersedia di istana. Selama kamu memiliki kristal tertinggi, kamu bisa membelinya. Di samping itu, Luo Xiu kini juga berstatus diaken istana Taiji. Status ini juga memberinya sejumlah persembahan setiap tahun, dan juga alokasi sumber daya kultivasi tertentu. Alokasi sumber daya untuk diaken aula semuanya berada pada tingkat alam tak terbatas. Qingzu, Yan Shiruo, dan Hairuo juga diatur untuk tinggal di sebuah kediaman di istana Taiji. Mulai sekarang, saat dia pergi ke istana Taiji, dia akan tinggal di sana. Hari ini, Luo Xiu menemukan Tai Zhenjun. Yang mulia, dapatkah Anda menggunakan jaringan intelijen keluarga Taisu untuk membantu saya menemukan seseorang? Oh, siapa yang kamu cari? Tanya Tai Zhenjun. Yan Yue, ini gambarnya. Selain itu, ada beberapa orang di dunia dimensi rendah tempatku dilahirkan. Aku ingin membawa mereka ke sini. Ketika dia berada di dunia seni bela diri, Luo Xiu tidak memiliki hak untuk berbicara, dan dia tidak tahu bagaimana cara kembali ke dunia dimensi rendah tempat asalnya. Keluarga Taisu berbeda. Di sini dia diperlakukan lebih serius, dan jika dia mengajukan permintaan-permintaan kecil, dia tidak seharusnya ditolak. Seperti yang diharapkan Luo Xiu, Tai Zhenjun langsung menyetujui. Luo Xiu juga sangat bersyukur atas hal ini. Jika ia bisa membawa semua orangnya dari dunia dimensi rendah, ia bisa berlatih dengan tenang dan bebas dari gangguan. Sedangkan untuk pertarungan di dunia seni bela diri, bahkan jika dia ingin mengkhawatirkannya, dia tidak bisa terlibat karena dia terlalu lemah. Sebelum pergi, dia menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memecahkan 12 alam abadi dari garis keturunan seni bela diri multidimensi. Seharusnya ini membuat kakak senior dan gurunya tidak terlalu stres, kan? Itu saja. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Luo Xiu tidak pergi ke istana Taiji, tetapi baru-baru ini tinggal di pavilion abadi Taiping milik keluarga Taisu. Dia sedang menunggu Tai Zhenjun membawa kabar baik. Selain itu,
Ia juga perlu memeriksa sendiri beberapa informasi. Izin untuk memeriksa informasi tersebut juga diberikan oleh keluarga Taisu. Ia hanya perlu memberitahu pengurus paviliun abadi, dan informasi tersebut akan dikirimkan kepadanya. Semua informasi ini tentang Taiji. Lagi pula, karena sekarang dia sudah di sini, dia perlu lebih mengenal Taiji dan mempelajari lebih lanjut tentang aturan di sini. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Jumlah waktu ini tidak ada apa-apanya bagi seorang pendeta di dunia 5 dimensi. Dalam waktu 10 tahun, kultivasi Luo Xiu belum mengalami banyak kemajuan, dan dia tidak berniat menerobos alam tanpa awal, karena rencananya adalah menemukan 3 pintu rahasia terakhir dari tubuhnya sebelum menerobos alam tanpa awal. 330 pintu rahasia tubuh fisik tidaklah sempurna. Di antara hasil derivasinya, masih terdapat 3 pintu rahasia. Hanya ketika ke-330 pintu rahasia tersebut dibuka, barulah ia benar-benar lengkap dan menciptakan fondasi yang paling sempurna. Hanya dengan menerobos alam tanpa awal dengan fondasi seperti itu, Anda dapat memaksimalkan potensi diri Anda, sehingga tidak menyesal ketika sudah terlambat saat mencapai alam tertentu di masa depan dan merasa sulit untuk memasukinya. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin sulit pula membuka pintu rahasia tubuh fisik. Pembukaan pintu rahasia menuju laut kesadaran, dengan sumber daya yang memadai, berjalan sangat lancar, dan kini lebih dari 100 pintu rahasia telah terbuka. Sejauh yang saya tahu, kultivasinya masih berada di puncak alam Taiyuan untuk tubuh fisiknya dan puncak alam Taiyuan untuk jiwanya. Kedua puncak ini tampaknya terjebak dalam kemacetan ini. Namun pada kenyataannya, tingkat kultivasinya tidak meningkat, tetapi kekuatannya telah meningkat. Satu hari, Luo Xiu akhirnya menunggu Tai Zhenjun. Aku membawakan orang yang kau cari, kata Tai Zhenjun sambil tersenyum. Luo Xiu tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, terima kasih, yang mulia. Sama-sama, kita semua keluarga. Tai Zhenjun tersenyum dan menepuk bahu Luo Xiu. Sejujurnya, menghadapi orang yang kejam seperti Luo Xiu, Tai Zhenjun masih sedikit bersalah saat menepuk bahunya. Namun, melihat Luo Xiu tidak peduli dengan detail-detail kecil ini, ia tak kuasa menahan rasa senangnya. Sepertinya membantunya telah mendapatkan gelombang niat baik. Ayahnya telah berulang kali mengatakan betapa ia menghargai Luo Xiu. Sebagai calon pewaris, Tai Zhenjun tentu harus memenangkan hatinya. Karena pertimbangan ini, ketika Luo Xiu mempercayakan bantuannya, dia tidak tinggal diam selama 10 tahun terakhir. Akhirnya, kerja keras membuahkan hasil. Suami, Yuer. Setelah beberapa saat, Yan Yuer dibawa masuk. Begitu melihat Luo Xiu, dia langsung berlari menghampiri, tak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya, dan melemparkan dirinya ke pelukan Luo Xiu. Chapter 4609 by Zikyu. Bertemu lagi, tiba-tiba seperti mimpi. Meskipun bagi para praktisi, puluhan ribu atau ratusan ribu tahun bagaikan momen yang cepat berlalu. Namun pada kenyataannya, kehidupan yang dijalani Luo Xiu bukanlah seperti kehidupan orang kuat lainnya, melainkan kehidupan yang telah dijalaninya selama berabad-abad. Untuk orang tua ini, mereka telah hidup selama entah berapa miliar tahun, jadi wajar saja mereka tidak menganggap remeh waktu dalam satuan 10.000 tahun. Namun Luo Xiu berbeda. Yan Yuer berbeda. Yan Siruo juga berbeda. Kita dipertemukan kembali setelah bertahun-tahun. Kali ini, kita seharusnya tidak berpisah lagi, kan? Luo Xiu berpikir begitu dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, sesosok muncul tepat di depan Luo Xiu. Tuan dunia, Luo Xiu mengepalkan tinjunya. Tidak perlu seformal itu. Tai Qingsan tersenyum tipis. Kemudian, Tai Qingsan dengan santai duduk di kursi di sebelahnya. Kamu sibuk dengan urusanmu sendiri akhir-akhir ini. Sekarang setelah semuanya hampir selesai, apa rencana spesifik dan rencana tindak lanjutmu? Junior telah membaca beberapa informasi baru-baru ini untuk meningkatkan pemahamannya tentang Taiji, kata Luo Xiu. Tidak ada salahnya untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya. Tai Qingsan mengangguk, Zhenjun itu lebih suka berteman. Kamu bisa lebih sering berhubungan dengannya, dan mungkin kamu bisa mendapatkan banyak teman. Seperti kata pepatah, banyak teman, banyak jalan, akan bermanfaat bagimu di masa depan. Manfaat. Junior akan mengingatnya. Setelah mengatakan itu, namun Luo Xiu masih sangat berhati-hati dalam berteman. Seperti kata pepatah, jalan seorang pria kuat ditakdirkan untuk sepi. Sepanjang masa pertumbuhannya, ia memiliki beberapa teman, tetapi terlalu sedikit yang bisa benar-benar dekat dengannya. Tai Qingsan juga bisa mengetahui apa yang dipikirkan Luo Xiu,
jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Kadang-kadang dia juga mendesah. Jalan hidup orang kuat itu sepi, tapi dia tidak suka dengan perasaan sepi itu. Beberapa orang kuat juga memiliki banyak teman, bukan? Sejak Luo Xiu datang ke Taiji, dia jarang keluar dan lebih banyak tinggal di rumah. Namun, Tai Qingsan juga harus mengakui bahwa jika seorang monster jenius dapat menahan kesepian dan kesendirian, dia juga akan berlatih dengan sangat rajin dan keras. Orang-orang seperti itu tidak bangkit. Itu tidak masuk akal. Berbincang sebentar. Tai Qingsan pergi. Luo Xiu masih bersiap untuk merencanakan rencana selanjutnya. Pertama-tama, pengurangan latihan harus dilanjutkan. Dia juga tahu bahwa alasan utama mengapa Taiji menerimanya dan memberinya perlakuan yang baik adalah karena kemampuannya menciptakan teknik. Ada hal penting lainnya, yaitu 3 pintu rahasia terakhir dari tubuh fisik harus ditemukan dan kemudian dibuka. Selama 10 tahun terakhir, Luo Xiu meminjam izin yang diberikan kepadanya oleh keluarga Taisu dan memeriksa informasi yang tak terhitung jumlahnya. Menurut beberapa petunjuk, dia menemukan beberapa petunjuk terkait dengan 3 pintu rahasia terakhir. Misalnya, hal itu tercatat dalam sebuah buku kuno di Taiji. Lebih dari 97 juta tahun yang lalu, seorang pria bernama Chen Haozhen di Taiji secara tidak sengaja membuka sebuah pintu rahasia khusus. Berkat keistimewaan pintu rahasia ini, ia meledak dengan sekuat tenaga. Dengan tingkat kultivasinya yang berada di puncak alam abadi, dia melompati dan membunuh orang kuat di tingkat ke-6 alam abadi. Ini adalah langkah yang lebih maju. Ini bukan sekedar lompatan sederhana 1 atau 2 tingkat, ini adalah lompatan besar. Namun, Chen Haozhen juga meninggal setelah ledakan itu, karena kekuatan ledakan itu terlalu dahsyat dan melampaui batas kemampuannya. Gerbang kekuatan. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Menurut kesimpulannya, 3 pintu rahasia terakhir sangatlah istimewa. Yang satu harus menjadi gerbang kekuatan. Yang satu seharusnya menjadi pintu pertahanan. Seseorang harus menjadi gerbang kecepatan. Kekuatan, pertahanan, dan kecepatan adalah 3 elemen paling dasar dan fundamental yang dimiliki tubuh fisik. Jika Anda baru saja membuka pintu kekuatan dan kekuatan itu meledak terlalu banyak, Anda tidak akan punya kekuatan tetapi kekuatan fisik tidak akan cukup, dan Anda pasti akan meledak dan mati. Adapun 2 pintu rahasia di belakang. Menurut perhitungan Luo Xiu, gerbang kekuatan harus dibuka terlebih dahulu. Kemudian gerbang pertahanan dan gerbang kecepatan harus dibuka dengan kekuatan gerbang kekuatan. Satu tautan menghubungkan tautan ini. Membuka pintu pertahanan dengan restu pintu kekuatan juga sangat berbahaya. Begitu pintu itu gagal dibuka, tubuh fisiknya akan meledak. Mungkin tidak akan menyebabkan kematian, tetapi pasti tidak akan nyaman. Karena pintu pertahanan terlalu kuat, maka harus dibuka dengan restu pintu kekuatan. Setelah pintu pertahanan terbuka, maka Anda mempunyai kekuatan dan ketangguhan fisik, maka pintu menuju kecepatan akan lebih mudah dibuka. Hari ini, Luo Xiu sedang berlatih. Gelombang napas muncul di halaman tempat tinggalnya. Luo Xiu mendongak. Sesosok jatuh dari langit. Sosok lainnya adalah seorang pria paruh baya. Ia tampak lembut dan anggun, dan senyumnya semanis angin musim semi. Meskipun saya belum pernah melihat orang ini, tetapi Luo Xiu telah melihat gambar itu. Jadi dia tahu bahwa ini adalah Master Taiji Hall, Bai Ziqiu. Aku sudah bertemu dengan kepala istana. Luo Xiu mengepalkan tinjunya. Nak, kau kenal aku? Saya sudah melihat gambarnya. Jadi begitu. Bai Ziqiu tersenyum dan mengangguk. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Tak seorang pun di antara generasi muda di 5 alam yang bisa mengendalikanmu. Kepala istana sangat memuji. Mereka berdua mengobrol tanpa kata-kata. Lagi pula, kedua pihak tidak saling mengenal. Bai Ziqiu datang ke sini karena status Luo Xiu yang agak istimewa. Sebagai penguasa istana, datang untuk melihatnya secara langsung merupakan tanda penghormatan kepada sang jenius. Selain itu, Bai Ziqiu dulunya termasuk dalam aliran seni bela diri asli. Tepat saat percakapan antara keduanya, baik Bai Ziqiu maupun Luo Xiu tidak menyebutkan apapun tentang seni bela diri primitif, bahkan kata-kata seni bela diri primitif. Chapter 4610 Where is Home? Ngobrol sebentar. Minum deh. Bai Ziqiu hendak bangkit dan pergi. Kali ini saya datang ke sini terutama untuk bertemu dan mengenal satu sama lain. Meskipun kultivasi Luo Xiu tidak tinggi, ia tetaplah seorang jenius yang dihormati oleh keluarga Taisu dan juga dikenal sebagai jenius nomor 1 di 5 alam. Ini masih sedikit gengsi. Ngomong-ngomong, penguasa alam telah memberimu status diaken di istana.
Menurut peraturan, dia akan berhak menerima murid. Apakah kau punya rencana untuk menerima murid? Tanya Bai Ziqiu. Menerima seorang murid? Luo Xiu tidak tahu harus tertawa atau menangis. Aku bahkan tidak bisa mengurus diriku sendiri, jadi bagaimana aku bisa berpikir untuk merekrut murid? Lagi pula, junior ini hanya berada di ranah Taiyuan dan tidak punya rencana untuk merekrut murid. Untuk Luo Xiu, mustahil untuk menerima murid atau semacamnya. Setidaknya tidak mungkin sekarang. Bai Ziqiu tersenyum, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan menghilang dalam sekejap. Sebelum pergi, Bai Ziqiu meninggalkan tanda untuk Luo Xiu. Dengan token ini, Luo Xiu dapat melapor ke Istana Taiji, dan tempat tinggal telah diatur untuknya di Istana Taiji. Dari apa yang dikatakan Bai Ziqiu, kediamannya di Istana Taiji agak tidak biasa, dan dia lebih memperhatikan keselamatan. Lagi pula, sekarang Luo Xiu telah datang ke Taiji. Keluarga Taisu telah berjanji untuk melindungi keselamatannya, jadi keselamatan harus menjadi fokus utama. Meskipun tidak diragukan lagi akan lebih aman untuk tinggal di rumah keluarga Taisu, tinggal di sini masih sedikit tidak nyaman. Bukankah ada formasi level yang kosong? Luo Xiu masih sedikit terkejut. Keluarga Taisu sangat murah hati dalam menyediakan tempat tinggal untuknya, dan mereka bahkan memiliki formasi besar yang tidak kosong. Artinya, bahkan orang kuat dari alam abadi pun tidak dapat masuk ke kediamannya di Istana Taiji tanpa persetujuannya. Sekalipun ia bisa menerobos, akan butuh waktu untuk menembus formasi tersebut. Banyak manfaat. Itu semua adalah hal-hal yang tidak pernah bisa ia impikan di Istana Seni Bela Diri. Kebaikan harus dibalas. Luo Xiu berpikir begitu dalam hatinya. Alasan ia meninggalkan dunia persilatan adalah karena ia merasa tidak berutang apapun kepada keluarga Wuzu. Baik itu metode gerbang rahasia lautan kesadaran maupun metode fusi gerbang rahasia, nilainya sudah cukup untuk melampaui apa yang telah dilakukan keluarga Wuzu kepadanya. Jagalah. Meskipun kemudian ketika 12 pria alam abadi datang untuk membunuhnya, leluhur agung Wu muncul. Namun nyatanya, meskipun leluhur Wu tidak muncul, Luo Xiu tidak akan berada dalam bahaya. Lagi pula, Tai Qingsan diam-diam melindunginya. Oleh karena itu, Luo Xiu tidak menghargai saat terakhir Wu Dazu mengambil tindakan dan tidak perlu bersikap sentimental. Sekarang, namun dia berutang budi pada keluarga Taisu. Waktu berlalu. Hari ini, Luo Xiu datang ke Aula Taiji untuk melapor. Apakah itu Wen Hao? Kudengar dia telah menembus alam tanpa awal. Bakatnya sungguh luar biasa. Dia telah mencapai titik awal di usia yang begitu muda. Masa depannya tak terbatas. Kudengar dia berhasil menembus alam tanpa awal dengan tubuhnya dan sekte rahasia. Tetapi jiwanya masih berada di puncak alam Taiyuan, sehingga belum dianggap alam tanpa awal dalam arti sebenarnya. Ini asam saja. Siapa bilang tubuh fisik punya keadaan tanpa awal, dan itu tidak benar-benar dihitung sebagai keadaan tanpa awal? Kalau kata-katamu didengar oleh orang-orang kuat yang ahli dalam latihan fisik, bocah itu akan dipukuli. Petik 2. Di sini, di Taiji Hall, sekelompok anak muda berkelompok. Dan menjadi fokus semua orang. Dia adalah seorang biksu muda yang tampan. Orang ini adalah Wen Hao, salah satu jenius terbaik di Istana Taiji. Di sisi lain, orang lain datang. Yang mulia, Tai Zhenjun, dari keluarga Taisu. Ku bilang Wen Hao, kau telah mencapai alam tanpa awal begitu cepat. Bukankah itu berarti kau bisa mendaftar untuk mengalami dunia kehidupan dan kematian setelah mencapai alam tanpa awal? Sudahkah kau mendaftar? Tanya Tai Zhenjun menghampiri. Dengarkan ini. Wen Hao yang awalnya tersenyum, tiba-tiba berubah muram. Lamar untuk saudara perempuanmu? Siapa yang tidak tahu bahwa alam kehidupan dan kematian itu sangat berbahaya? Aku baru saja menerobos alam tanpa awal, dan dia malah mencari kematian. Cepat atau lambat, aku akan melamarmu, Wen Hao mendengus dingin. Kenapa kamu tidak melamar sekarang? Tai Jinjun terus menggodanya. Pada saat ini, seseorang di sebelahnya berkata, ku dengar Luo Xiu datang ke aula untuk melapor. Apa dia sudah di sini? Tai Zhenjun tersenyum ketika mendengarnya. Orang-orang pasti datang, mengapa kamu terburu-buru? Kemudian, dia berbalik menatap Wen Hao. Jangan pikir kau gila karena kau telah menembus alam tanpa awal. Luo Xiu dan aku memiliki hubungan yang sangat baik. Apa kau percaya aku akan membiarkan dia mengalahkanmu? Putra seorang master alam yang bermartabat mengucapkan kata-kata seperti itu, yang secara logika tampak tidak pantas. Akan tetapi, tak seorang pun yang hadir merasa ada yang salah. Ketika Wen Hao mendengar ini, ekspresinya menjadi semakin jelek.
Meskipun status pihak lain tidak biasa, tidak ada aturan di Taiji yang tidak bisa dilanggar. Keduanya juga dianggap pesaing di istana, dan ia selalu bisa mengalahkan Tai Zhenjun. Sekarang, Tai Zhenjun sebenarnya menganggap Na Luoxiu sebagai pendukungnya, paman. Wen Hao benar-benar ingin mengutuk. Menerobos alam tanpa akhir dalam kultivasi seharusnya membuatku bersemangat, tetapi bajingan Tai Zhenjun ini ada di sini untuk menyerangku. Adapun Na Luoxiu, Wen Hao tidak berani memprovokasinya. Ku dengar di aula alam bela diri, orang-orang di alam kuasi abadi telah dipukuli sampai mati. Aku baru saja menembus alam tanpa awal. Haruskah aku memprovokasi dia dan menangkapnya? Di lingkungan kompetitif Taiji, tidak ada yang menargetkan siapapun. Parahnya lagi, saya tidak mampu menyinggung Anda, jadi saya menghindari kantor pusat Anda, kan? Luoxiu ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang berteriak. Seketika, sekelompok orang bersorak dan berlari menuju gerbang istana. Generasi muda istana ini sangat penasaran dengan Luoxiu. Di istana Taiji ini, jika ada seseorang dari generasi muda yang mampu menerobos ke alam tanpa awal, itu akan menjadi hal yang luar biasa, dan mereka bisa membanggakannya untuk waktu yang lama. Bagi orang-orang seperti mereka, Luoxiu adalah sosok legendaris. Konon, ia bisa dibunuh hampir selamanya sebelum mencapai alam tanpa awal. Ini terlalu dibesar-besarkan. Saat Luoxiu masuk, dia juga sedikit terdiam. Apakah ini upacara penyambutan istana Taiji? Meskipun aku tidak akan malu saat banyak orang menatapku, itu sangat canggung, bukan? Di samping itu, tidak apa-apa jika sekelompok anak muda sedikit ingin tahu tentang saya. Beberapa diaken, pelindung, dan sejenisnya yang telah mencapai alam tanpa awal sejak lama, atau bahkan mencapai kultivasi semi-abadi, mengapa kalian di sini untuk ikut bersenang-senang? Mengapa kalian menatapku dengan penuh rasa ingin tahu? Itu saja. Di tengah suara diskusi dan tatapan ingin tahu sekelompok orang, Luoxiu berjalan sampai ke kedalaman istana Taiji dan menemukan kediamannya. Ini adalah sebuah halaman. Ada juga tanda di pintu halaman. Ada dua kata yang tertulis di situ. Membangun sebuah taman. Kata Xiu berasal dari kata Xiu dalam namanya Luoxiu. Motif yang cukup tersembunyi. Senyum muncul di wajah Luoxiu. Menengadah. Saat membangun taman, Anda bisa melihat Yan Shiruo, Yan Yuer, dan lainnya. Meskipun mereka masih belum terbiasa untuk saat ini, setelah mereka terbiasa, mungkinkah tempat ini bisa menjadi rumah yang baik? Rumah. Kata ini membuat orang merasa sedikit nostalgia. Setelah bertahun-tahun berkelana, dia telah lama lupa apa itu rumah. Dulu dia mengira dunia abadi adalah rumahnya, tetapi kemudian dia menjauh dan semakin menjauh. Kemudian, ia berpikir bahwa dimensi tertinggi akan menjadi rumahnya, tetapi kemudian ia menyadari bahwa dimensi tertinggi hanyalah dimensi yang lebih rendah. Itu hanyalah nama yang diberikan kepadanya oleh seorang pria kuat yang keluar dari dimensi ini di masa lalu dan sangat ambisius. Kalau orang-orang dari 5 alam benar-benar tahu tentang hal itu, mereka hanya akan menertawakannya dan meremehkannya. Bersambung.